إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا كرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adalah iramah dan irhas dan mu'jizat itu pekerjaan yang mencarikan adat. Jika tiada mendakwah akan Nabi lagi Rasul, maka tiada pula nyata itu dahulu daripada dakwah Rasul. Empat perkara ini pekerjaan luar biasa yang terpuji. Pada hakikatnya langsung dari Tuhan. Irhaskah, mukjizatkah, karamahkah, maunahkah dari Tuhan. Karena langsung dari Tuhan, siapapun menghalang-halangi, nanti kalau nggak berhenti juga, tak sadar juga, bahaya nanti ya. Tuhanlah imbangannya nanti ya. Itu maka Namrud yang gagah dia itu perkasa, binasa. Fir'aun yang gagah binasa, dia itu binasa, dia itu bangkang kedatangan dia itu mukjizat dia itu. Nah kalau mukjizat itu langsung dari Tuhan. Sebagai bukti bahwa dia memang pesuruh Allah, menempati dia itu firman Allah, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anhu. Benar itu hambaku. Setiap apa yang disampaikan memang daripadaku. Itu maka didengarnya hadis Nabi, enggak nawar-nawar dia tuh. Sodakta, dibenarkan sepenuh hati. Ya. Orang yang ditunjuki Tuhan lah dia itu ya. Yang tidak ditunjuki Tuhan, tak bisa dia itu membenarkan. Kembali kita ya, kalau betul memang mentauhidkan Allah, mengesahkan Tuhan, zat, sifat dan afalnya, itu semuanya ini sumbernya dari Tuhan. Ilahukum ilahu wahid. Jangan berpikir panjang lagi. Kalaupun kejadian itu ada sebab-sebabnya, jangan kita berputar-putar di sebab itu. Bisa nanti rusak. Pulang kepada Tuhan. Ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Menjadikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dengan apa di antara keduanya itu sendirian. Tak ada siapapun yang ikut campur tangan ya. Itu maka campur tangannya sama Adam langsung atau tidak langsung. Yang langsung itulah si kafir itu ya. Menyembah yang lain daripada dia itu Tuhan sebenarnya.
Yang tidak jelas langsung itu di kotorita Islamnya. Dengan dia itu menganggap usahanya bisa memberi bekas qadariyah. Usahanya yang baik-baik itu dari Tuhan, yang tak baik dari kita. Mu'tazilah. Itulah bid'ah itu semuanya. Bapak Ibu, akhir-akhir kita tugas hidup ini pulang dapat panggilan Tuhan. Hendaknya di waktu itu sedang itu bersihnya betul. Cahaya iman tu. Kalaupun Tuhan itu tidak nampak dengan mata kepala, karena dia tidak berupa, tapi nampak dengan mata hati. Hendaknya ya. Maksudnya yakin, bukan hanya percaya. Percaya lagi yakin. Diiringi dengan sifat takwa dan harap kepadanya. Sempurnalah. Mukmin muslim. Muti' pula. Wa anal jannata lil muti'in walau abdan habsian. Surga tempat yang istimewa disiapkan Allah untuk hamba yang mukmin yang taat kepadanya. Ya. Sana kalau betul kita orang beriman. Ya. Tempat menerima balas jasa ya kasarnya itu ya. Cuma kalaupun dikatakan tempat balas jasa, nanti Bapak Ibu jangan nagih ya, jangan nagih. Saya berjanji kaya Tuanku, siapa di antara kami sebagai hamba-Mu kalau berbuat taat, masukkan ke surga, berikan ini itu sebagainya, jangan ya. Karena belum pun kita bercakap begini, Tuhan sudah mengatakan, hei hambaku, silakan masuk ke surga. Dengan kemurahanku, kata Tuhan. Bukan karena ibadahmu. Ya. Kemurahan Tuhan. Maka kita sesudah jadi orang muslim, mukmin muslim, mengaji. Bak mengerti kita. Kata Abul Hasan Sazali, sesudah aku menjalani jalan tarekat, ada 4 yang besar-besar. Yang aku tersalah katanya. Apa itu yang 4 besar-besar? Aku dulu merasa aku yang beriman. Banyak tidak. Aku beriman yang diimankan. Ada Nabi dan Rasul. Anaknya ada yang kafir dia. Karena tak diimankan oleh Tuhan. Inilah nomor 1 Bapak Ibu ya. Yang nak diingat senantiasa. Agar dunia ini nampak kecil dia tu. Enggak loba lah, enggak tomak lah. Aku dulu merasa aku yang berbuat taat, tapi tidak rupanya. Aku taat ditaatkan rupanya. Dan buktinya ujung-ujung sembahyang terakhir dari majlis tahiyat akhir ada di situ, cuman jarang dibaca orang, enggak telaten dia itu ya. Yang bunyinya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Yang balik-balikkan hati, tetapkan olehmu ya Allah hatiku ini cenderung senantiasa hendaknya kepadamu, karena kaulah Tuhan mula Tuhan, tak ada Tuhan yang lain kecuali kau. Tetapkan hatiku ini untuk ingat senantiasa kepadamu, karena hanya kau yang bisa mendatangkan
mudarat dan kau hanya yang bisa datangkan itu manfaat. Masa karena sudah kelewat kali setengah jam. Korban segala-galanya demi karena agama Allah. Rupanya bukan. Aku ikhlas yang diikhlaskan rupanya. Inilah Bapak Ibu. Titian Shiratal Mustaqim itu bisa menempuh jalan yang lurus, yang tak ada nyimpang-nyimpangnya. Kan orang yang betul-betul sudah yang mentauhidkan Tuhan. Orang Qadariyah nggak bisa. Maka bersihkan itu dari Qadariyah. Orang Jabariyah nggak bisa. Mu'tazilah nggak bisa. Orang yang betul-betul Bapak Ibu yang ahli sunnah wal jamaah. Seperti yang dipesankan Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin mahdin admu alaiha binamad. Tetap kamu umatku ya. Mengikuti sunnahku dalam akidah. Dalam mentauhidkan Allah. Dan sunnah dia tu khulafaku. Pengganti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka itu ditunjuki Tuhan semuanya. Tidak ada yang nyimpang-nyimpang mereka itu semuanya. Mengikuti khulafaku. Ya, dalam keimanan. Modal pokok Bapak Ibu ya iman. Itu maka lahir bayi belum disusui. Baru dibersihkan, dimandikan, diazankan telinga kanan, komatkan telinga kirinya. Menunjukkan itu yang dituntut untuk diutamakan. Dalam sholat lah. Di ujung itu sudah Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asraftu. Allahumma inni a'udzubika hingga akhirnya habis barulah itu. Terakhirlah. Sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baru assalamualaikum. Doa dalam sembahyang tidak ditolak Tuhan. Asal mendoanya itu beradab. Karena kadang-kadang dalam sembahyang itu pun tak beradab. Mau tidak didengar Tuhan. Tidak peka Tuhan itu ya. Agamanya lengkap. Itu maka mengaji. Waktunya lebih luas mengaji itu timbang-timbang beramal. Beramal kan dibatasi. Terbatas. Nanti boleh tarawih nanti. Enggak boleh. Sembahyang tarawihnya. Ada waktu itu. Kalau ngaji kapan saja. Sampai mati-mati dalam mengaji, alhamdulillah. Kalau memang niatnya ikhlas karena Allah, dengan Allah untuk Allah semata-mata, ahli surga lah dia. Dimaafkanlah segala dosa kesalahan. Itu dikehendaki mati dalam mengaji Bapak Ibu, bukan pergi mengaji di jalan yaitu keserempet truk, jatuh mati, bukan mesti begitu. Ini hari apa ini ya? Oh ini hari Jumat. Oh nanti malam dia itu Sabtu mengaji lah. Teringat mengaji dia.
Bukan suka berniat saja, aku nanti malam Sabtu aku mengaji. Bukan suka begitu, baru dia itu mati dalam mengaji. Berkepanjangan niat nak mengaji. Di sini tadi wajib kita etikatkan mukjizat, khas, sampai tadi itu kiramat. Jadi masalah kiramat di sini mencarikan adat katanya yang tak masuk dalam pikiran kita. Jadi pada masa sekarang ni, macam mana kita melihat seseorang tu orang kiramat atau macam mana pada masa kini lah. Kalau mukjizat, Ya kalau tidak cocok ukurannya seperti keramat, bukan keramat lah. Apalagi zaman ini yang dipalsukan orang bukan keluaran pabrik saja. Agama pun banyak agama palsu sekarang ini. Awaklah nak berhati-hati. Ini tadi kita nyatakan tentang hukum. Ada 8 pekerjaan luar biasa. Yang 4 dicela, yang 4 dipuji. Yang dipuji nomor 1 ilhas. Sebagai tanda seseorang memang nabi. Yang kedua mukjizat, tanda memang itu Rasulullah. Ketiga karamah, tanda dia memang dia itu aulia Allah. Yang keempatnya dia itu maunah, tolongan. Di kampung ibu, di lorong bapak, dia itu bapak lah orang nomor 1. Ngajinya nomor 1, bangun malamnya nomor 1, puasa Senin Kamisnya nomor 1, baca Qurannya nomor 1, sabarnya pun nomor 1, tawaduknya pun nomor 1. Nampaknya tak begitu usahanya, tapi jangan awak menang, ada saja hidangan dikeluarkan. Samping tak luput teh manis. Ya, ada kawannya pula godok-godok senggak-enggaknya ada saja. Maunah nama tolongan Tuhan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kasih sayang Tuhan selalu hampir kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Macam orang dulu, Bu. Namanya petani cukup dengan pertaniannya. Namanya orang berkampung cukup dengan kampungnya. Namanya orang berkedai cukup dengan kedainya. Sekarang tidak cukup. Sudah bersawah pun dia itu nak jual-jualan. Nak mocok-mocok. Semuanya dikerjakan. Bikin mengapa macam laba-laba itu cukup. Enggak anggar anak dia. Kalau urusan anak berapa itu kalau netas dia di telurnya itu laba-laba itu. Semacam dia usahanya. Ya. Fa'tabiru ya ulil albab. Mengambil iktibar kamu. Yang punya mata hati. Dengan segala yang kujadikan ini. Lama-lama usah jauh-jauh menunjukkan bahwa kita ini semuanya tergagah. Hidupnya tergagah. Sempurnanya pun tergagah. Ibu tempoh kan tak minta kan? Tuhan jadikan ibu sempurna. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Allah menjadikan manusia dan Allah menyempurnakan kejadian manusia. Dan Allah memberikan petunjuk kepada manusia. Maka beriman dia. Telah memisahkan yang hak dan yang batil dia. Dari Tuhan sumbernya. Itu maka Rasulullah yang sempurna segala-galanya. Sifat kamalan kemanusiaannya ada pada Nabi. Rata saja Bu Nabi.
tawaduknya rata, ibadahnya sama, istiqomah dia tu. Nampak. Yakinnya kepada Tuhan pun tak berubah. Digertak sama kafir dengan pedang terhunus yang kilat tu, dengan mengatakan si kafir, kafir yakinlah matilah ini Muhammad. Siapa yang bisa menyelamatkan kau ya Muhammad dari pedangku ini? Kata Suraka. Nabi jawabnya tenang, tak gugup dia tu. Allah la ilaha illallah. Malah meledak sur, yang tak bisa mukulkannya malah jatuh pedangnya. Suraka sampai 3 kali bahkan, hingga akhirnya tobat dia kepada Nabi minta ampun. Hingga bertanya, siapa Tuhanmu ya Muhammad? Aku bermaksud jahat, aku semula kepadamu. Tapi kau dipelihara oleh Tuhanmu. Bukan main ahlinya Tuhanmu itu. Menurut Yuhatul Nasuratul Ikhlas. Waktu itu. Inilah Bapak Ibu, anak-anakku sekalian ya, perlu yang perlu diusahakan. Jangan cacat, jangan lihat tu. Sampai erosi kan tauhid kita ya, keimanan kita. Karena di situ sumbernya. Bisa beriman karena dari Tuhan. Bisa kokoh imannya juga dari Tuhan. Bisa rajin ibadah, ikhlas dalam ibadah, pengorbanan segala juga dari Tuhan itu semuanya. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Segala apa yang pada dirimu itu ya Muhammad, jangan kau merasa bangga. Itu semuanya sumbernya daripada Allah. Ya. Itu maka Nabi rata saja. Nikmat balak rasa dihadapinya. Tak ada pernah berkelang-kelang, bermusim-musim tidak. Syukurnya, sabarnya, karena kedua-duanya itu tiang iman. Al-imanu nisfani, nisfu fi syukri wa nisfu fi sabri. Iman itu terbahagi 2 saja. Kalau Bapak Ibu menguasai 2 sifat dengan sempurna, sempurna imanlah namanya. Ahli mensyukuri nikmat. Ahli mensabarkan cubaan. Sempurnalah iman. Ahli surgalah dia. Dan jika nyata pada yang mendakwah Rasul, maka dinamakan mukjizat. Dan jika nyata orang yang tiada mendakwah Rasul, tetapi dahulu daripadanya, maka dinamakan irhas. Mendapat jadi Rasul tidak, tapi sebelumnya dia itu, dahulunya dia itu Rasul dia itu. Ya. Jadi walaupun sudah mantan, Rasul itu ada mukjizatnya, ada irhasnya. Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Sebelum umur 40 tahun kemana Nabi berjalan? Tetap binaungi awan itu. Tidak kepanasan Nabi. Busut-busut tu, bukit-bukit tu beri salam kepada Nabi. Kalau memang benar kau Rasulullah ya Muhammad, tak ubahnya dia itu. Isa al-Masih aku Rasul, ada tanda buktinya kau apa? Apa yang kalian kehendaki? Pohon korma itu suruh kembali coba. Bilangkan ke dia. Suruh Muhammad datang menghadap kepadanya. Yahudi datang ke situ. Pohon korma, Muhammad memanggilmu untuk kau menghadap kepadanya. Macam bapak-bapak dulu.
mencabut ubi kayu, tanahnya gembur. Nggak perlulah digali-gali, cabut begitu saja. Batang korma tadi begitulah. Sudah tercabut, keluar akarnya semuanya, ngisur-ngisur dia jalan. Menghadap kepada Nabi. Di waktu itu orang yang ditunjuki Tuhan beriman dia. Memang benarlah Muhammad itu Rasulullah. Tapi perempuan yang nawar tadi tidak beriman karena tidak ditunjuki Tuhan. Dari dulu rupanya bapak ibu yang bisa beriman yang ditunjuki Tuhan. Kalau yang tidak ditunjuki Tuhan Abu Lahab, Abu Jahal dia tu, mungkin lebih 100 kali dia tu. Jumpai Nabi diajak. Namun rupanya tidak ditunjuki Tuhan. Bapak ibu ditinggalkan Nabi sudah begini jauh dia tu. Terdengar itu hadisnya, terdengar cakapnya. Karena dikenalnya Nabi itu wajib syidik, amanah, sabar, dia tu enggak nawar-nawar. Sami'na wa ata'na. Wahai Rasulullah, aku dengar cakap. Aku patuhi, aku taati. Ya. Apalagi kalam Tuhan. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sami'na wa ata'na. Ujungnya apa? Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Akhir hayat kita usahakan sungguh-sungguh ya. Kita sedang bersihnya, sedang dia tu jernihnya iman tu. Karena kalau iman sudah jernih, zahir batin jernih Pak Bu. Yang enggak diketahui oleh orang banyak tahu dia. Ada kan ceritanya? Nabi sudah wafat. Nabi Khidir belum. Panjang umur Nabi Khidir itu. Syekh seorang yang ahli tafsir. Waktu mentafsirkan ayat yang berbunyi kullu yaumin huwa fi sya'nin, ada seorang laki-laki bertanya, bukan santri, orang singgahlah dia itu bertanya. Yang ayat tadi artinya setiap hari, setiap waktu Allah dalam pekerjaannya, itu maka maha suci Tuhan daripada tidur dan ngantuk. Bertanya laki-laki tadi, ya Syekh, kalaulah setiap saat, setiap hari, setiap waktu Tuhan dalam pekerjaannya, sekarang ini Tuhan sedang apa? Enggak ada, tidak terjawab oleh Syekh Az-Zuhri. Terdiamlah. Sampai akhirnya berhentilah dari majlis taklim itu. Tertidur Syekh Az-Zuhri. Jumpa seorang laki-laki memberi salam. Bertanya, apa yang kau sedihkan ya Az-Zuhri? Ceritakanlah. Waktu aku buka dia tu, tafsir ayat Tuhan yang berbunyi al-yawma kullu yamin huwa fi sya'ni, ada seorang laki-laki ya menanyakan kalau begitu Tuhan itu sekarang sedang apa? Tidak terjawabku ya Rasul. Oh itu yang bertanya itu tahu kau, itu yang bertanya itu Khidir, kata Rasul dalam mimpi itu. Besok bakal datang. Taubahnya semalam juga. Itu juga yang bakal tanyakan. Jawab seperti jawab Tuhan.
Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wa tu'idzu man tasha. Biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Betul lah kata Nabi. Besok datang lagi dia. Bertanya macam semalam juga. Ya, sudah dijawab sesuai seperti yang diajarkan itu Rasulullah. Kata Nabi dia, selawat kau ya kepada orang yang ngajari kau. Paham? Kawan dalam mimpi, kok tahu pula dia? Kawan dalam jaga, tahu pula yang dalam mimpi. Mengapa? Karena sudah bersih batinnya. Sesudah Bapak Ibu ahli mensucikan zahir badan, ilmu fikih itu ya. Waja'alni minat tawabin, waja'alni minal mutatahhirin, waja'alni min ibadikal sholihin. Hati itulah dia itu nak dibersihkan. Supaya nanti kita pulang ke kampung halaman, disambut oleh petugas surga. Namanya Malik Ridwan. Nampak ya. Hamba yang bahagia, silakan masuk ke dalam surga padahal kekal kamu untuk selama-lamanya. Inilah usaha waktu hidup. Bekal masuk ke surga, tauhid yang sahih, tobat yang sahih, amal ibadah yang sahih, pengorbanan yang sahih itu. Tajiduhum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Inilah kita hidup. Rasulullah diangkat Tuhan jadi contoh teladan sebaik-baiknya. Usahakan mengerjakan yang haram, yang makruh, yang sia-sia pun tidak ada. Berkisar kerja Nabi, cakap Nabi antara dua saya. Kalau tidak wajib, sunat, tak wajib, sunat, tak wajib. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya aku siapkan sudah di diri Muhammad itu contoh teladan yang sebaik-baiknya. Itu bapak kepala keluarga wajib ya mengajak keluarganya untuk mensahihkan tauhid, menyempurnakan tubat. Kita umat biasa, Bapak Ibu nggak akan bisa luput dari salah dan dosa ya. Jangan tidak banyakkan minta ampun pada Allah. Banyakkan istighfar. Nabi yang maksum. Nah, cuma Nabi nak kita ketahui bahwa dia dibangkitkan, dihidupkan untuk umatnya, bukan untuk dirinya. Yang dilakukan oleh Nabi semuanya untuk kita. Ya, alhamdulillah di samping Nabi itu sangat besar merasa tanggung jawab. Nabi itu sayang kali kepada kita. Seperti nyata pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu daripada pesuruh dipayungkan oleh awan apabila berjalan di tengah panas. Sebelum diangkat jadi Rasul karena umurnya belum dia itu 40 tahun, kemanapun Nabi berjalan, awan tetap menaunginya. Batu kayu, pohon kayu itu sujud. Ya. Kijang di hadapan Nabi mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ada bu madrasah Kijang? Hah? Enggak ada ya. Kok ada Kijang paling nyebut 2 kali masyahadat? Itulah namanya mukjizat, pekerjaan luar biasa ya. Nak kita imankan.
Orang yang dia itu ditunjuki Tuhan jugalah di waktu itu. Yakin kepada Tuhan. Kalau tidak petunjuk Tuhan, kijang namanya. Masa akan kok pasti menyebut asyhadu an la ilaha illallah. Masalahnya, waktu Nabi lewat, di rumah seorang Badui yang baru pulang dia itu berburu, kijang ditambahkan di halaman rumahnya. Nabi kok mendengar panggilan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, gitu. Nggak adanya orang, kijangnya. Lagi Nabi nggak open, mungkin agak-agak ragu dia. Diulangi lagi itu, ya Rasulullah, baru dilihat. Mengapa lupanya? Tolong ya Rasulullah buka ikatanku ini. Ada anakku perlu aku susui. Rupanya ditangkap oleh Badui itu, dia sedang nyusui anaknya rupanya. Diam-diam oleh Nabi dibukanya ikatannya tadi. Itu Badui yang baru berburu, terdiam tanya. Cara ditanya entah duduk di teras rumahnya. Terbengong saja. Dia buka ikatannya, tinggalkanlah tempat itu. Sudah selesai menyusui anaknya, datang pinjam mengatakan, wahai Rasulullah, tambatlah aku kembali. Panggil Nabi, Badui, ikat kau. Heranlah Badui tadi, padahal dia berburu bukan main capeknya, ngejar-ngejar. Ini sama Nabi kok nurut saja dia. Malah disuruh tambah pula dia itu. Jadi bukan main capeknya ngejarnya. Akhirnya katanya, wahai Rasulullah, aku hadiahkan kepadamu kijang ini. Hadiahkan ke Nabi kijang tadi. Kijang itu binatang perburuan, Bu, halal. Ya. Ditangkap nak disembelih lah dia itu. Tapi mendengar dia itu dibebaskannya, tinggalkan tempat ini, pergilah, susuilah anakmu, uruslah anakmu. Ya. Kok mengucap 2 kalimat syahadah, Bu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sujud di hadapan Nabi. Binatang tak mengapa sujud di hadapan Nabi. Yang tak boleh ibu sujud kepada yang lain dari Allah, menjadi kafir nanti sudah. Saking syukurnya, dibebaskannya, susuinya anaknya, itulah dia mengucap 2 kalimat syahadah. Ya. Kalau binatang pandai bersyukur, menurut riwayat, inilah satu di antara binatang yang dimasukkan ke surga, ada 10-nya. Karena syukurnya kepada Nabi. Ingat anaknya. Menunjukkan tak boleh kita bisa memisahkan anak dari induknya yang sedang dia cuma memerlukan susuan ibunya. Dia nyakiti namanya tak boleh. Dijual memisahkan pun tak sah jualnya. Kasihkan ke orang pun begitu pula tak boleh. Kalau nak kasihkan dua-dua induknya sama anaknya. Nak jual pun dua-dua gitu. Inilah hidup kita sebagai muslimin, muslimat, mukmin, mukminat. Agama hanya menyuruh berbuat kebaikan. Tuhan kita, Bapak Ibu, suka kepada hamba-hambanya yang mukmin, yang rajin berbuat kebaikan. Hingga kalau ada di antara Bapak Ibu sudah mukmin, mukminat, muslimah, dia berbuat kebaikan, bercakap yang baik, merencana yang baik, sekali balas 10.
Kadang-kadang sampai 700 ganda diberikan Allah Ta'ala pahala. Enggak salah kalau Tuhan mengatakan, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kasih sayang Allah senantiasa hampir kepada orang-orang mukmin yang berbuat kebaikan. Ini yang perlu diusahakan di tengah-tengah keluarga. Suami, istri, ibu bapak dengan anak-anaknya, kakak abang dengan adik-adiknya. Hendaknya agamalah nomorkan satu. Jangan takut tak makan kalau semuanya sudah ngerti di agama. Jangan takut tak berpakaian. Jangan takut tak berumah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kasih sayang Allah senantiasa hampir kepada hamba-hamba yang berbuat kebaikan. Segini kita dulu ya. 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 Seperti nyata pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dahulu daripada bersuruh dipayungkan oleh awan. Apabila berjalan di tengah panas. Mengundi salam kami dan bagi. Yang saya tanyakan ini Tuhan, ada saya baca buku. Pernah ditanyakan orang sahabat, ya Rasulullah, kenapa awan turun ketika engkau berjalan di payung ini? Maka kata Rasulullah, apabila berhadapan wajahku dengan matahari, niscaya matahari itu akan hancur. Itu dari Tuhan. Jadi pertanyaan saya Tuhan, bagaimanakah mampu kita melihat wajah Rasulullah Tuhan? Walaupun dalam keadaan itu, tak bahaya itu Tuhan? Enggak lah. Ya. Tahu banyak kau bisa beriman? Kau bisa kau beriman wujudnya Tuhan. Sedangkan Tuhan itu tidak di mana, tidak bagaimana. Kalau tidak rahmat Tuhan. Nanti kalau sudah rahmat Tuhan kau masuk surga. Mukamu enggak seperti ini lagi. Mulutmu enggak nyinyir seperti ini. Baik, semuanya mendukung sama kau nanti. Di mana kita masuk ke surga. Nah. Di dalam surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa marja'damit ke Allah dalam surah. Ini kan kalimat ini si baku, Tuan Guru. Dia bersama kamu kemanapun kamu berada. Kalau orang nggak tahu ini kan dinafikan berarti Allah itu banyak, Tuan Guru. Bagaimana cara menafsirnya itu? Itu maka wajib mengaji, Pak. Jangan soal kalau orang nggak tahu. Itu orang jahat itu yang nggak tahu tapi nggak mengaji. Fa'arid anil jahilin. Lari kamu dari orang yang jahil murakab tuh. Itu maka mengaji. Laki-laki perempuan. Tempoh hari masih ingat ibu pantunnya. Wajib ain lanang waton nuru ilmu. Kata Kiai. Ada suku Jawa di sini. Ada saya. Berdoain laki-laki. Ini ada di Jawa, Bu. Berdoain laki-laki perempuan nuntut ilmu. Aja leren yen durung rupa putumu. Enggak boleh berhenti mengaji kalau belum hilang kebut kejahilannya. Enggak boleh kita jahil, Pak. Sementara bawa mati kejahilannya, ahli neraka dia, Pak. Karena wajib mengaji itu nomor 1. Ya. Pahalanya pun enggak tanggung, Pak. Ya. Nolongi orang mengaji pun enggak tanggung pahalanya. Malam-malam jabat tangannya pun haram dari api neraka. Itu maka yang bagus suami istri mengaji. Supaya bisa saling tolong. Bonceng-boncengan. Ini bukan suaminya diboncengin. Dan satu hadis ada mengatakan Nabi, man a'ana
surbal ilmi walau bi ma'in surba imain fakana mabuniyal ka'bata sabaina marrah. Barang siapa menolong orang menuntut ilmu walaupun sekedar seteguk air putih, apalagi boncengkan sampai berkeringat, sedangkan ngasih air putih seteguk saja pun tak ubahnya bina Ka'bah 70 kali. Mana ada manusia yang bina Ka'bah sampai 70 kali. Ibrahim Khalilullah sekalinya bina Ka'bah, dibantu oleh anaknya Ismail. Mungkin dianggap besar jasanya oleh Tuhan, dikasih tanda mata makam Ibrahim. Sudah ke sana ibu? Belum, Pak. Oh belum. Kalau kita masuk ke Masjidil Haram, Bu, tidak sembahyang duluan, tawaf duluan. Siap tawaf baru sembahyang di belakang makam Ibrahim kalau bisa. Maksud makam Ibrahim bukan kuburannya, tempat ancik-ancik Nabi Ibrahim waktu bina Ka'bah tuh. Ya. Naik sendiri, turun sendiri, ke kanan sendiri, ke kiri sendiri. Itulah. Ada bekas tapak kakinya di situ. Dinamai makam Ibrahim. Nah. Sana banyak tempat-tempat keramat itu ya. Karena dipandang dia itu besar jasa Nabi Ibrahim, bikin tanda mata oleh Tuhan, itulah makam Ibrahim. Ya. Jadi Tuhan bilang, kalau kita membantu orang lain, seteguk air putih sama begini 70. Tapi kalau dikasih makan Tuhan lebih dah Tuhan. Kau jangan iri kau. Yang kau kasih minum susu pula lebihlah, sedangkan air putih pun itu. Apalagi susu dikasihkan minum. Lebihlah. Dia nak mengingatkan kita. Dia sampai masa malam mengaji masih minum Pak Ustaz dengan susu. Lebihlah. Asal pokoknya ikhlas. Ayo, apa lagi? Sudah. Jangan simpan-simpan. Nyambung pantun tadi, ya. Wajib ain lanang watun dulu ilmu, ojo leren yang burung rupa budumu. Enggak boleh berhenti kalau belum hilang kejahilannya awak. Itu makan nuntut ilmu masanya lama kali. Dari ayunan lah sampai ke liang lahat. Nah. Senajan adoh ing ilangno, senajan adoh angel ilano takdirmu walaupun jauh. Dulu bapak ibu nuntut ilmu sampai nyebrang lautan. Tapi tak peduli. Itu maka orang dululah yang kuat-kuat. Orang dululah yang masih banyak menjumpai keramat-keramat. Ma'unah. Orang kuat dalam agama. Senajan atau hamil hilang letak. Kena boleh, boleh berhenti nuntut ilmu. Enwis hasil nur hatimu. Boleh berhenti mengaji kalau sudah bercahaya dadanya. Ngadepin suaminya perambang pun tenang saja umat. Saya salut kepada Wak ini. Apa yang kalian salutan kepada aku? Begitu perampangnya bapak tu, Wak tu. Wak ini tenang saja. Jadi apa yang dipengapakan? Orang perampang apa lawannya perampang? Sama-sama perampang lah. Kita disuruh ulul tarik dan keluarga. Ya pula katanya ya.
boleh berhenti untuk ilmu kalau sudah dia tu bercahaya dadanya, semuanya bagus. Suami perampang pun bagus. Kalau ibu sabar, habis dosa dari ujung rambut sampai ke tapak kaki. Tapi kalau dendam, tambah berdosa pula lah. Begitu pula suami, isinya pagi-pagi kok nyinyirnya bukan main yang enggak diomongkan. Tapi suami tenang saja. Sedang kumat ini, orang kumat jangan dilawan kumat. Ya sabar. Alhamdulillah. Macam Nabi siapa? Nabi Yunus dia itu. Gugur dosa suami tadi. Itu maka pokoknya iman. Sohaikan iman. Semuanya itu jadi kebaikan untuk awak. Karena sumbernya di iman yang sahih. Itu maka nanti yang duluan masuk surga pun di antara kita yang mati beriman yang sempurna imannya. Maka walaupun bapak ibu sudah merasa kokoh imannya, masih disunatkan sembahyang 2 rakaat. Namanya sembahyang hifzil iman, memelihara iman. Habis siap maghrib, sembahyang 2 rakaat. Usali sunatul hibzil iman rakaat ini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dengan surahnya sudah Fatihah, dia tu baca suratul Ikhlas. Berapa kali? 6 kali. 6 kali. Oh, diamalkan itu. Amalkan. Kesana nanti pentingnya itulah iman yang sahih. 6 kali. Sudah kali sudah itu baca ma'uzatain. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, sekali-sekali. Rakaat pertama, rakaat kedua, itulah surahnya, itulah saninya. Siap mendoa lawan. Ya. Hatinya sempurnakan. Ketuan jangan kemana. Idahnya pastikan. Allahumma sadidni bil iman wa filhu alayya fi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati. Ya Allah, ya Tuhanku, kalaupun kau sudah kurniakan kepadaku iman yang kokoh teguh, tapi aku minta diteguhkan, dikokohkan. Hingga terbawa nanti jumpa kepadamu di yaumil kiamah sana. Allahumma sadidni bil iman wa firu alayya fi hayati, sepanjang hidupku. Ketika nak matiku dan sesudah matiku, usahakan. Karena kalau semua tidak terbawa mati itu iman itu tak ada harapan lagi ya. Enggak ada harapan maaf, enggak ada harapan rahmat sisi Tuhan yang sempurna itu. Nah, sudah ya. Sudah. Iya, 3 pun boleh. Apa itu? Apa ini? Tentang apa Tuhan bilang tadi, sabar dan ikhlas tadi. Sepertinya dengannya sedap, mengucapnya yang sedap. Tapi ketika kita tersinggung dengan sesuatu dan kita merasa marah, hilang rasa sabar dan ikhlasnya Tuhan. Apa salahnya? Itu maka kita minta kepada Tuhan. Semuanya rahmat bagi Tuhan ya. Itu maka di zaman yang sudah begini serba kotor, serba dia itu kacau, ya amburadul, minta kemurahan Tuhan.
Ini Bapak Ibu kemurahan Tuhan ini bisa hadir begini nih. Kalau tidak kemurahan Tuhan, ada yang dekat dari Bapak rumahnya, tidak terlangkahkan kakinya. Kok tidak kepingin satu langkah pergi mengaji pulang mengaji, dia itu satu langkahnya ibadah setahun, nggak tanggung. Itu maka nggak ada ibadah seperti pergi mengaji pulang mengaji. Ada yang melewati kuburan tadinya ibu bapak. Oh ada. 40 hari 40 malam azab kubur diangkatkan Allah. Jangan diganggu orang pergi mengaji pulang mengaji. Atau awak ada di situ. Nenek awak ada di situ. Di kuburan ini. Luar biasa orang mengaji. Itu makan nafsu itu lebih suka pergi haji timbang-timbang mengaji. Akhir-akhir ini banyak yang ngikutin nafsu. Berjubel-jubel nak pergi haji. Ngaji tidak. Yang betul itu kata Kiai Begelan. Hawa nafsu rasa mendungo ngaji. Mungkin hawa nafsu mendungo haji. Lebih suka pergi haji timbang-timbang pergi mengaji. Lungo ngaji angel kan tentu berjanji. Pergi mengaji belum tentu jadi kiai, belum tentu jadi mu'alimah. Tapi pergi haji, pulang, buat hajah dia itu. Sudah ke sana? Belum, Pak. Belum. Ke sana kumpul-kumpul kok. Dipanggil kalau seluruh bu aja, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula lidah yang berakal itu pada hatinya. Maka apabila hendak berkata-kata, kembali ia jika ada manfaatnya baginya. Lidah orang berakal pada hatinya. Ya, dengan hati dia itu kalau nak bercakap tak sembarangan. Karena Nabi mengatakan, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir faqulul khaira aw liyasmut." Jikalau di antara kamu beriman benar-benar kepada Allah yang Maha mendengar, dimanapun kamu berada tidak akan bercakap sembarangan, melainkan cakap yang baik. Cakap yang benar lagi baik. Kalau tidak diam, Tuhan mendengarnya. Samping ada malaikat dia itu yang mendengarnya dan mencatatnya pula. Yang kedua, di mana memang benar kamu beriman dengan Tuhan yang Maha melihat. Dimanapun kamu jangan berbuat, melainkan perbuatan yang benar, lagi baik. Kalau tidak diam, Tuhanmu melihatnya senantiasa. Bekal memberi balasan nanti di akhirat. Kalau kebetulan baik, dibalas dengan berlipat ganda. Kalau nanti tak baik pun bekal dibalas juga sepertinya. Ya. Jadi cuma kata orang tua, kamu ngerti anak cucu. Apa kek? Itu kata kiai ada surga dan neraka. Itu enggak jauh itu. Di mana rupanya? Di diri kalian semuanya. Yang mananya kayak itu. Oh nanti kalau kalian digiring ke neraka kan dengan sebab kafir kalian, jahat kalian. Tapi coba kalian imannya sahih. Tidak bercakap dimanapun dengan cakap yang baik. Tidak berbuat dimanapun melainkan perbuatan yang baik. Kau juga nanti yang bukan berimannya enggak siapa. Ini maka agama nak betul-betul dipahami, dipatuhi. Sabar melaksanakannya. Di sana nanti kalau betul kita orang beriman. Ini negeri ini tengoklah sudah banyak meninggalkan kampung yang panah ini, pulang ke kampung yang kekal. Nenek atau awak pun sudah berpulangan. Itu Tuhan langsung mengatakan, apabila meninggal di antara ibu dan ayahmu,
Jangan pula kamu lupakan untuk kamu doakan senantiasa kiranya Allah Ta'ala dengan kemurahannya mengampuninya akan segala dosa kesalahannya, menutupinya cacat aib kekurangannya. Inilah agama ya. Alangkah bahagianya dalam keluarga itu kalau semuanya anggota keluarga, suami, istri, ibu, ayah dengan anak-anaknya, kakak, abang dengan adik-adiknya ngerti di kewajiban agama, dilaksanakan masing-masing dengan kemampuannya, dengan sungguhnya, dengan yakinnya, dengan imannya. Alhamdulillah, aman itu rumah tangga. Tidak ada jalan lain untuk mengamankan rumah tangga, mensejahterakan rumah tangga. Jadikanlah itu anggota rumah tangga itu Islam semuanya, beriman semuanya. Dari Tuhan yang memiliki dunia dan akhirat, wajib kita imankan Tuhan kita itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Pemurah. Buktinya usah jauh-jauh tengok masing-masing. Karena ada orang buta kan? Ibu kok tidak buta, Bu? Siapa yang bikin itu? Karena ada orang peka kan? Ibu bapak tidak peka. Siapa itu punya kerja? Ada orang timbang, bapak ibu tidak timbang. Bagus perjalanannya, walaupun sudah agak lanjut umurnya. Siapa itu bikin? Tuhan kita lah yang Maha Pengasih Penyayang. Inilah ujung-ujungnya maka kita diwajibkan beragama, wajibkan mengaji, berbuat taat supaya kasih kepada Allah. Yuhibbuhum ma yuhibbunahu, kasih Allah kepadamu maka kasih pula lah kamu kepadanya. Sana nanti kita berjiran dengan Tuhan. Yang kedua supaya kasih pula ke Rasulullah. Kita bisa begini karena bangkit Rasulullah. Kalau tidak dia open dengan bangkitnya Rasulullah, tengok itu orang hutan itu, nengok tubuhnya pun jijik awak nengoknya. Apalagi makanannya, cacing macam lah yang dimakan. Tapi Islam ini bersih, suci. Jadi enggak salah kalau kita minta habis ngambil wudhu. Waj'alni minat tawwabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikal sholihin. Ini diperkenankan dua macam doa kita. Alhamdulillah, beruntung kita Bapak Ibu dunia dan akhirat. Nah, seginilah dulu kaji kita ya. Hah? Iya. Diamalkan hasil ya. Masuk surga Bapak Ibu dirahmatkan. Iyalah pula. Kalau diampuni dosanya apa tak masuk surga? Coba diterima. Ikhlas pula dalam beramal apa tidak masuk surga? Mudah masuk surga. Mudah bagi siapa yang dikehendakinya. Malah-malah dia tuh si buruk tuh, siapa yang buruk? Bilal bin Rabah. Manusia di muka bumi yang paling tak cantik, orang Habasyi, Bu. Begitupun kalau beriman dan berbuat taat, ahli surga lagi. Masuk surga nanti, Bu. Jumpa sama Bilal itu. Sebabnya sudah dijumpai Nabi, dilihat Nabi itu dalam surga sudah itu. Bilang kita pastinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana
umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah.